Shalom Jerry. Shalom Tante Dami. Ya, kita kembali lagi dalam acara Natal tahun 2020. Luar biasa. Sekalipun pandemi, sekalipun lewat mengajar, saya suka-cita Natal tidak akan mengurangi kebahagiaan kita. Sekalipun pandemi, tapi biar sukacita Natal kita tidak pernah. Amin. Dan selalu bagus kita. Amin. WhatsApp dan Ayo boleh satu teman. Siapa yang muncul di layar kita? Aku pengen lihat dulu loh. Oh ya ampun, keluarga dari ini loh Pak, dari Indonesia lagi. Shalom. Aku sering jalan di sana itu. Bapak sudah siapa lagi yang lainnya? Apa ya? Siangki abang tinggi mang. Halo. Halo Pak. Pokoknya kau putus. Shalom Oma. Halo. Shalom Bu Siska. Keluarga Pak Jackson. Shalom Pak Jackson. Shalom. Keluarga Bapak Setting Sia-Sia. Shalom. Keluarga dari Ibu Estelia. Ibu Estelia, shalom. Ada Daniel juga makin ganteng ya nanti ya. Shalom kok belum minum. Walaupun kita berpisah. Shalom. Luar biasa. Dari apa ya? Mulai ya. Shalom, Pak Borotan, Ibu Mary. Shalom, Shalom. Shalom. Bapak yang kami sembah dalam malam Tuhan, kami umat LGBT kemerdekaan, kami berkumpul bersama-sama Tuhan, kami mempersiapkan hati, kami bersyukur dengan Engkau, kami pada malam hari Tuhan, kami membawa korban syukur kami dengan baik, kami memberikan hati kami Tuhan, untuk kami masuk dalam ibadah Natal ini, rapi dan kudus. Baik, kita akan mulai acara kita pada malam hari ini dengan video online kita. Kita sama-sama saksikan.
yang saya tunggu-tunggu karena Natal adalah hari kelahiran Tuhan kita. Natal itu spektakuler, spektakuler, spektakuler. Menurut saya, Natal adalah hari yang sangat indah karena kita mendapat banyak berkat baru. Itu membawa damai sejahtera bagi kita semua. Natal itu adalah sukacita dan harapan. Natal itu adalah kebersamaan dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Natal itu adalah sesuatu yang indah karena lewat Natal kita jadi tahu bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Natal itu adalah suatu hal yang besar dalam hidupku karena aku dapat memberikan kado yang terindah buat Tuhan, yaitu hidupku. Meskipun Natal kali ini kita hanya bisa merayakan melalui online, tapi sukacita kita tetap besar dan tidak berkurang. Amin. Natal 2020, lahirnya Sang Mesias bagi kamu dan saya. Natal adalah sesuatu yang paling indah dalam hidup kita karena Tuhan Yesus lahir ke dunia menebus dosa kita, menyelamatkan hidup kita. Biarlah Yesus lahir di hati kita setiap saat, setiap waktu. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua Bapak Ibu yang di rumah-rumah. Kita saat ini di malam Natal ini, kita merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus. Kita puji Dia, kita sembah Allah kita yang hidup. Hai, siarkan hidupmu, hibur kita di mana jua. Hai, siarkan hidupmu, lahirnya. Katakan lagi, hai siarkan hidupmu. Hai, siarkan hidupmu, hibur kita di mana jua. Hai, siarkan
Dari tidak Luar biasa. luar biasa. Tapi tahan dulu, saya yakin para jemaah sudah pengen banget atau memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Tapi tahan dulu, masih banyak acara-acara seru lainnya di sore hari ini. Banyak banget ya. Banyak banget Tante. Karena ini udah Membara. Iya benar. Terus ya, siapa tapi ya. Oke, berikutnya adalah tenang persembahan khusus dari kul sekolah minggu. Yeay! Dari tahun ke tahun itu sekolah minggu selalu mempersembahkan yang lain dari yang lain. Iya. Selalu bikin kita gemes sendiri kan. Iya benar. Kadang-kadang saya merasa itu adik saya yang ambil. Ada dong, ada guru sekolah minggu GBP seperti itu kan oke ada guru sekolah minggunya oke, anak-anaknya juga oke. Iya, semua pada hebat-hebat anak-anak sekolah minggu kita. Nggak sabar aku di sekolah minggu. Nggak sabar ya. Semua pada nggak sabar ya. Jojo, nggak sabar ya. Oke. Langsung saja kita saksikan persembahan khusus guru sekolah minggu. Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Luar biasa. Anak-anak kecil ini sih Joy. Namanya Joy tante. Joy. Terus suka digemes-gemesin sama saya tapi. Kalau sama saya nangis. Ya, kalau yang kecil nangis ya. Tapi tadi berangkatnya tante ya. Iya, luas banget anak-anak sekolah minggu kita. Dan saya percaya ya, walaupun mereka cuma 4 orang, tapi itu membawa spirit dari seluruh anak-anak sekolah minggu GBI. Sekarang juga saya pengen joget kayak tadi. Jangan Oh, jangan ya? Nanti aja. Oke. Kalau boleh. Ya, satu lagi, Jer. Kita ini memang walaupun pandemi, walaupun seperti itu, saya terharu melihat anak-anak kita tetap mereka dengan semangat bangga, tetap semangat memuji Tuhan. Saya kira makasih terus buat sekolah minggu ya. Sekolah minggu kita luar biasa dan juga sekolah minggu yang luar biasa selalu. Dan jangan lupa orang tuanya juga dong, tante. Karena sudah pasti kalau anak yang baik pasti dididik dalam baik. Amin. Oke, sekarang Jen, kita dalam setiap perayaan Natal di GBI Kristus Merdeka selalu ada liturgi. Oh iya. Dan saat ini kita akan mendengarkan liturgi yang pertama yang akan dibawakan dari keluarga Bapak Stefanus. Nah, saya persilakan untuk dari keluarga Bapak Stefanus untuk membawakan liturgi yang pertama. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan membacakan liturgi untuk acara Natal kita tahun ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Tuhan menyerahkan anak yang tunggal untuk kita supaya kita boleh beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Maka sudah selayaknya kita menyembah Dia, kita memuji Dia karena Tuhan adalah firman Allah yang hidup. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan liturgi dari Sharon dan Grace. Ya, puji Tuhan, Cici Grace dan Cici Sharon, tetap kita bersama-sama kita memberikan yang terbaik lewat firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita apa nih, Jer? Saat ini adalah, tadi kan anak-anak sekolah minggu tadi sudah memberikan persembahan. Anak-anak muda nggak boleh kalah dong tante. Karena saya sebagai perwakilan anak-anak muda nggak mau kalah anak sekolah minggu. Ada juga. Ada dong, ada. Selama 10 tahun kami selalu melakukan drama dan selalu pecah. Oke. Kalau ini saya untuk persembahan khusus full youth pada sore hari ini. Kalau soal youth aku percaya. Kita saksikan dulu. Iya. Oke ya. Youth-nya, tapi aku sebenarnya sedih sih. Kenapa? Aku nggak ada. Loh. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Walaupun aku nggak ada, tapi aku tetap semangat youth loh. Oh iya dong. Tetap semangat, ya. Tetap semangat membara. Nah, youth ini persembahannya lain daripada yang lain. Selalu kami selalu dipuji-puji. Oh, kuliah selalu bagus. Oh iya, ya. Kalau gitu aku nggak percaya dengan omongan, tapi aku bukti. Kita saksikan sama yang persembahan dari Youth GBI Kristus Merdeka. Ayo kuliah. Tangan yuk, sama-sama bantu. Ayo kuliah.
Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah, yang menyaksikan live online perayaan ibadah Natal GBI Jalan Perintis tahun 2020. Saudara bersuka cita, amin. Kita percaya Yesus adalah jalan dan kebenaran. Haleluya, glory. Yeah. Yeah. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Musik memuji Tuhan. Yeay. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersuka, kita bersorak karena kita ada bersama Tuhan Yesus. Yeay. Dia jalan dan kebenaran di dalam hidup kita. Hey. 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 Kita bersuka bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah. Mari kita sama-sama katakan kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya pengen lompat tadi teman. Tadi suasana pujian luar biasa banget. Walaupun kita terpisah satu sama lain, kita nggak berada di tempat yang sama. Tapi tadi saya mau ngomong, saya mau menarik untuk Tuhan karena itu sukacita Natal ini nggak bisa dibohongi ya Tante ya. Rasanya, walaupun kita nggak berhadapan, tapi kita percaya sukacita Natal itu ada pada setiap kita. Betul banget. Kayaknya kita udah bisa main ya. Coba Jika Kenci. Oh, liturgi, ya. Oke, kita akan mendengarkan pembacaan liturgi. Yang pertama, liturgi dari keluarga Bapak Arwan. Yang kedua, liturgi yang akan dibacakan oleh keluarga Bapak Borotan.
Dan yang ketiga adalah liturgi yang akan dibacakan oleh Ibu Ama. Salam. Salam. Nah, berarti Matius 1 ayat 20. 1 ayat 20 sampai 21. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. sebab anak dia kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah dilahirkan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia berdasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Salam. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Baik, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan ya, ayat-ayat ayat-ayat firman Tuhan tentang kelahiran Kristus Yesus, dan luar biasa ayat yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah sekarang kita akan mendengarkan sesuatu yang pecah kalau kata orang bilang. Apa itu tante? Biasalah, kul ibu-ibu. Berarti tadi kulit belum pecah tadi? Belum. Kita akan lihat. Ini kul yang luar biasa. Kul ibu-ibu. Tapi mereka punya semangat yang luar biasa. Semangat yang pokoknya pecah banget deh. Kita saksikan bersama-sama ya. Inilah kul ibu asli. Mari berikan tepuk tangan secara virtual. Hai, ini kami Kul dari Ibu Asni mempersembahkan sebuah lagu Hai Siarkan di Gunung. Tuhan Yesus memberkati. Di bukit dan di mana jua, hai
Luar biasa kan? Wah, keren banget Tante. Saya merinding loh tadi dengarnya. Saya merasa seperti mendengarkan Pak Singer yang nyanyi Belanda. Luar biasa. Aku bilang, ini pecah banget. Soalnya ibu-ibu kalau udah nyanyi, kadang-kadang lagi. Benar banget. Karena itu mereka memberikannya dari hati, mereka memberikannya karena mereka punya kerinduan. Benar. Kerinduan untuk menyembah Tuhan. Nah, saat ini kita akan apa lagi? Kita akan memasuki pembacaan liturgi lagi. Yang pertama saya akan mengundang liturgi yang akan dibacakan oleh keluarga Bapak Rio Siadia dan Ibu Eva. Lalu yang kedua, liturgi akan dibacakan oleh keluarga Ibu Esteria, dan liturgi yang ketiga akan dibacakan oleh keluarga Bapak Bona. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saya merasa terberkati banget dengan liturgi yang dibacakan tadi. Karena aku lihat kita di sini memang acara Natal ini adalah Natal keluarga, di mana kita selama pandemi ini kita tidak keluar rumah, tapi kita berkumpul di rumah kita masing-masing, berkumpul bersama keluarga, dan kita membaca firman sekeluarga juga. Itu hal yang luar biasa. Betul banget. Jadi dalam masa pandemi ini kita tidak pernah meninggalkan keluarga kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Benar banget. Saya merasa di tahun 2020 ini keluarga demi keluarga semakin unity ya Tante ya. Bagaimana kalau misalnya sebelum pandemi biasanya orang tua sudah berangkat kerja, anak sudah berangkat sekolah, saat malam anak sudah tidur, orang tua berpulang, dan begitu terus selanjutnya dan selanjutnya. Tapi melalui pandemi ini, baik orang tua bisa bertemu dengan anak, ada quality time, ada satu kesatuan yang begitu indah selama pandemi, dan ini harus disyukuri Tante. Dan ini merupakan bagian dari rencana Tuhan. Saya percaya sekali. Ya, seperti firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan, walaupun apa yang terjadi, kita adalah keluarga yang Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan pesan dari Wakil Gembala kita. Kita bersama-sama siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari siapkan hati kita sama-sama datang pada Tuhan, kita membantu. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan selalu sempurna atas hidup kita. Amin. Bagi saya secara pribadi, Natal itu berbicara soal sukacita. Ketika saya masih kecil, saya selalu bersukacita ketika memasuki bulan Natal, karena saya akan mendapatkan hadiah dari Santa Claus saat masih kecil. Tetapi ketika saya beranjak dewasa, sukacita itu tidak pernah hilang, tidak pernah luntur. Tetapi sukacita saya itu bukan karena saya mendapatkan sesuatu, tetapi karena saya tahu, saya sadar kalau juru selamat kita
telah datang ke dunia ini. Amin. Saya percaya kita semua tetap dilingkupi dalam sukacita Natal meskipun kita tidak bersama-sama di ruangan yang sama. Mari sama-sama kita memuji, kita menyembah Tuhan kita. Kita ungkapkan rasa sukacita kita dalam bentuk pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bersama-sama nyatakan Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus. Tuhan memerintah atas jalannya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus. Tuhan memerintah atas jalannya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus. Tuhan memerintah atas jalannya, Raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus. Tuhan memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja memerintah untuk selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus. Tuhan memerintah atas jalannya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat
dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, mari sama-sama katakan. Bagi Allah yang mulia, amin Tuhan, yang bertata di kerajaan surga. bagi anak domba, Bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Allah disembah. Mari datang kepadanya, mari sujud di hadapan tahtanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Allah disembah. Haleluya, haleluya, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita satukan hati kita berdoa, kita mau mendengarkan pesan Natal, mendengarkan firman Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan Allah yang Maha Baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, karena kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus dalam sukacita yang luar biasa, karena Engkau berkenan Tuhan atas perayaan Natal di Perintis Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh merayakan Natal ini semuanya hanya karena perkenan Tuhan.
karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu kepada kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka setiap hati pikiran kami, agar kami boleh menerima dan mengerti akan firman-Mu. Tuhan Yesus, Kau juga memakai hamba-Mu, Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu di malam Natal yang khusus ini, Tuhan. Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, Tuhan Yesus. Apapun yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan, kiranya Engkau yang menguasai, kiranya semuanya berasal dari-Mu, Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita bersuka cita pada malam hari ini. Luar biasa Natal GBI Perintis, ya. Kita boleh bersuka cita, bertepuk tangan di rumah masing-masing, karena pada malam hari ini kami dari pengerjaan dan juga dari panitia sangat bersuka cita melihat semua jemaat bisa hadir dan ikut bersuka cita dalam perayaan Natal ini. Kami melihat di dalam layar kehadirannya ada lebih kurang 44 ya, ada 44 keluarga jemaat yang hadir. Kita suka tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Saya dari tadi terkagum-kagum melihat jemaat GBI Perintis luar biasa bisa mengikuti acara ini. Begitu, padahal kita menggunakan teknologi yang begitu rumit dan susunan acara yang begitu rumit, kadang live, kadang video, kadang live video, ada lagi di Turki, ada lagi persembahan dari masing-masing pun luar biasa. Saya berdoa untuk kita semuanya, jemaat GBI Perintis, ya semakin hadir, semakin diberkati, semakin diberkati. Saya juga berdoa untuk semua yang sudah memberikan persembahan dalam acara Natal ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada full dari anak-anak tadi, ada full dari Guasni, ada full dari Yud, ya luar biasa. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Bapak Ibu, ya tema Natal kita pada tahun ini adalah diambil dari Yesaya 9 ayat 5, lahirnya Yesus Sang Mesias. Hari ini kita harus bersuka cita, apapun kondisi yang terjadi di Indonesia ini, yang terjadi di dunia ini, kita harus bersuka cita. Kita harus merayakan ya, kelahiran Sang Juru Selamat. Kita akan membaca firman Tuhan, Bapak Ibu. Tolong dibuka semua Alkitabnya atau bisa dilihat di handphone masing-masing tanpa mengganggu aplikasi Zoom-nya. Firman yang kita mau baca di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Saya ulangi, Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14 ya. Saya yakin kita sudah mendapatkan semua firman tersebut. Kita akan membaca bersama-sama, tapi tidak perlu dibuka suaranya, ya kita membaca untuk kita masing-masing. Saya akan membaca dari sini, Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga perangan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang Tuhan di berat dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda-tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya kata-kata
malaikat itu yang pertama diberikan kepada gembala itu cocok sekali untuk kita pada tahun ini, pada saat ini, di dalam perayaan Natal ini, ya, banyak orang yang masih dalam ketakutan. Ketakutan karena macam-macam. Ada ketakutan karena COVID, ada ketakutan karena kondisi ekonomi, karena kondisi pekerjaan, kondisi usaha, semua hal-hal yang tidak mengenakan sedang terjadi saat ini. Jadi ingat kata-kata malaikat ini kepada gembala, di situ dikatakan, jangan takut, karena pada malam hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Jangan takut, apapun yang terjadi di sana, di luar sana, apapun yang sedang mencobai kita semuanya, ya, ingat kata-kata malaikat ini. Karena malam hari ini kita adalah gembala-gembala yang mendengarkan suara malaikat melalui firman-Nya. Jangan takut. Jangan takut, karena pada malam hari ini kita merayakan lahirnya Sang Juru Selamat. Lahirnya Sang Juru Selamat, maka kalau Sang Juru Selamat ada di tengah-tengah kita, Sang Juru Selamat ada dalam hati pikiran kita semuanya, tidak perlu takut. Apapun yang terjadi di luar sana, pegang iman kita bahwa kita punya Yesus. Malam hari ini kita merayakan 2000 tahun lebih yang lalu, ya, Tuhan Yesus lahir di muka bumi ini untuk menyelamatkan kita, untuk menjaga kita, untuk memberkati kita, untuk menolong kita apapun yang sedang kita alami. Jangan takut. Yang kedua, malaikat mengatakan di situ kepada gembala, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya bangsa Israel, tetapi juga bangsa Indonesia. Bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi juga jemaat GBI Perintis Kemerdekaan. Malam hari ini kita menerima berita, yaitu berita kesukaan besar, karena Yesus Sang Juru Selamat telah lahir di bumi ini, di dunia ini, untuk menyelamatkan kita sebagai Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, tidak ada, karena dia lahir untuk sebagai Juru Selamat kita, tidak ada kesukaan yang lebih hebat lagi kecuali kita memiliki Yesus. Apapun penderitaan yang kita hadapi sekarang ini, apapun kesukaran yang kita hadapi sekarang ini, jangan menghilangkan sukacita kita. Karena kesukaan terbesar kita punya, yaitu kita memiliki Yesus Sang Juru Selamat kita. Kalau kita memiliki Yesus Sang Juru Selamat kita, apapun penderitaan kita pegang, karena Yesus akan bisa melakukan apapun yang kita butuhkan. Kalau kita sedang sedih, dia bisa menghibur kita. Kalau kita sedang sakit, dia bisa menyembuhkan kita. Kalau kita sedang kekurangan, dia akan menambahkan keperluan kita. Jangan takut. Semuanya sudah akan dipenuhi oleh Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus sendiri mengatakan, ya, bahwa di Yohanes 14 ayat 6, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang masuk ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa di surga tanpa melalui Yesus. Kalau kita memiliki Yesus, segala kesukaran, segala kesulitan, lupakan semua. Karena kita sudah Yesus yang memenuhi segala sukacita kita. Berikutnya, malaikat yang bersorak-sorai bersama dengan bala tentara di surga itu memuji memuliakan Tuhan. Yang di ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, sebagai karena Juru Selamat sudah menolong kita, sebagai penyelamat kita, maka kita sebagai anak-anaknya, sebagai jemaatnya, sudah harus memiliki kewajiban untuk memuji memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Setiap keluarga jangan lupa setiap hari memuji menyembah Tuhan. Jangan lupa setiap hari berseru
bersekutu, berdoa dalam pesta keluarga untuk meninggikan nama Tuhan. Apalagi pada malam Natal ini, kita bersuka cita, semuanya boleh berkumpul jemaat GBI Perintis Kemerdekaan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Tetapi jangan hanya malam Natal ini aja. Saya meminta kepada seluruh jemaat GBI Perintis Kemerdekaan, karena kita sudah memiliki juru selamat, menyelamatkan kita, menolong kita dalam kondisi apapun, maka sudah seharusnya semuanya kita, semua keluarga, lepas keluarga, itu harus memuji memuliakan nama Tuhan setiap hari. Sebagai ungkapan terima kasih, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, jangan sia-siakan waktu ini. Ya, walaupun orang bilang di luar sana susah, tetapi bagi anak Tuhan tidak ada yang susah, tidak ada yang sukar. Dengan nama Tuhan Yesus yang begitu berkuasa, semuanya bisa kita lalui. Saya melihat jemaat demi jemaat tadi itu sukacita, itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi kita yakin itu semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, malam hari yang indah ini, di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat, mari kita puji Tuhan Yesus. Mari kita muliakan, ya, seperti malaikat dan para tentara di surga menyambut dan memuliakan nama Tuhan ketika melihat Yesus Kristus lahir di muka bumi ini. Demikian juga kita. Mari kita mulai malam ini dan seterusnya. Mari jangan berhenti. Setiap hari, setiap malam kita puji, kita sembah, kita muliakan nama Tuhan di rumah kita, sehingga Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan? Tidak ada. Pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan akan menolong setiap keluarga. Setiap persoalan Tuhan akan tolong. Ya, setiap permasalahan Tuhan akan hadir untuk menolong setiap keluarga. Setiap jemaat GBI Perintis Kemerdekaan dimenangkan dari segala persoalan, dimenangkan dari segala pencobaan, dimenangkan dari segala ujian. Jemaat yang tidak memiliki pekerjaan diberikan Tuhan pekerjaan. Jemaat yang sakit, Tuhan akan berikan kesembuhan dengan mujizatnya. Jemaat yang sedang memiliki permasalahan rumah tangga, Tuhan akan pulihkan. Ya, semuanya Tuhan akan berikan yang terbaik bagi jemaat. Yang terpenting adalah kita punya iman, kita percaya, dan jangan berhenti untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kemudian di ayat 14 juga dikatakan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah memiliki Mesias, harus menjadi pembawa damai. Dimanapun kita berada, harus membawa pesan dari kelahiran Yesus Kristus, yaitu pesan damai. Damai. Tuhan Yesus lahir ke bumi itu membawa damai, bukan membawa peperangan. Ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki pemikiran yang sama, memiliki misi yang sama, bahwa kita juga harus membawa damai kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah. Kita harus membawa damai. Di dalam Ibrani 12 ayat 14, Ibrani 12 ayat 14, saya bacakan untuk kita di Ibrani 12:14. Ini pesan yang kuat juga bagi kita semuanya, ya. Dan ini sesuai dengan pesan Natal pada malam hari ini yang diberikan oleh malaikat kepada makhluk di muka bumi ini. Saya bacakan untuk kita Ibrani 14 ayat 12. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Mungkin malam hari ini masih ada jemaat yang suami istri masih ada permasalahan. Mungkin orang tua dan anak-anak masih ada permasalahan. Mungkin dengan keluarga, ya, masih ada permasalahan. Dengan mertua masih ada permasalahan. Mungkin dengan tetangga masih ada permasalahan. Malam hari ini Bapak Ibu yang melalui firman ini, saya minta kepada siapapun kita di sini yang masih mengalami perselisihan, masih ada permasalahan hubungan, saya minta pegang firman ini, lepaskan pengampunan kepada siapapun yang masih memiliki permasalahan. Lepaskan pengampunan
berusahalah hidup damai. Ini malam Natal, lepaskan pengampunan, ampuni setiap orang yang telah melakukan kesalahan kepada Anda. Lepaskan pengampunan. Jangan disimpan lagi. Ini malam Natal, malam kelahiran Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus dengan lahir ke muka bumi ini, Yesus membawa misi damai di muka bumi ini. Damai di muka bumi ini. Kita anak-anak Tuhan harus mau melakukannya. Saya tidak tahu, ya, saya mau sampaikan itu pada seluruh jemaat di GBI Perintis Kemerdekaan. Malam hari ini, lepaskan pengampunan kepada saudara-saudara Anda. Lepaskan pengampunan kepada orang tua, kepada mertua, kepada anak, kepada suami, dan kepada istri. Supaya Tuhan memberkati. Supaya tangan Tuhan turun kepada tengah-tengah keluarga. Menjamah dan memberkati setiap keluarga. Saya yakin percaya, ketika kita mau melepaskan pengampunan kepada siapapun yang masih ada permasalahan perselisihan kita, maka tangan Tuhan akan turun untuk memberkati kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Yesus Kristus, sekali lagi, lepaskan damai, lepaskan pengampunan kepada siapapun. Jangan simpan kepahitan dalam kehidupan ini, karena itu akan menjadi penghalang berkat daripada Tuhan. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kebencian. Harus melepaskan pengampunan di malam yang begitu kudus ini. Karena Tuhan Yesus mengatakan di Ibrani 14 juga, kejarlah kekudusan. Karena Yesus itu kudus. Tanpa kekudusan, kita tidak akan pernah bertemu Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu, kita ingat, kita harus sadar terus bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Pada akhirnya kita harus berjumpa kepada Tuhan kita. Untuk berjumpa dengan Tuhan kita, ya, firman Tuhan mengatakan, kejarlah kekudusan. Kita harus kudus. Jadi, mulai malam hari ini Bapak Ibu, ya, melalui malam Natal ini, ya, dengan kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Ya, pesan Natal yang datang kepada kita, saya ulangi kembali pesan Natal yang datang kepada kita yang pertama. Jangan takut, ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lebih yang lalu, untuk menjaga melindungi kita, untuk memberkati kita. Jangan takut. Yang kedua, kita harus bersukacita setiap hari, bersukacita senantiasa. Karena kita memiliki Yesus Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan kita. Tidak ada sukacita yang lebih daripada kita memiliki Yesus. Yang ketiga, kita harus mau memuliakan nama Tuhan setiap hari, setiap saat di rumah kita. Bangun pesta keluarga, puji dan muliakan nama Tuhan setiap hari. Maka tangan Tuhan akan turun. Tuhan akan hadir di tengah-tengah keluarga kita, menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Dan yang terakhir, damai sejahtera. Dengan kelahiran Yesus Kristus ke muka bumi, Dia membawa damai sejahtera. Dan kita sebagai anak Tuhan harus mau hidup damai kepada setiap orang. Harus mau hidup damai kepada setiap orang. Malam hari ini saya yakin percaya tangan Tuhan menjamah setiap jemaat yang hadir di acara ini. Dan melalui jamaah itu saya yakin percaya setiap hati dibuka, setiap pikiran dibuka untuk saling melepaskan pengampunan. Mari kita hidup damai sama lain, di dalam tengah orang lain, dengan keluarga kita. Saya yakin percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita semuanya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ya, kesimpulan yang terakhir, kejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan, kita tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan kita. Karena Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus, adalah kudus. Kita hidup di dunia yang sementara. Pada akhirnya kita harus menghadap Tuhan kita. Mari siapkan setiap hidup kita dari saat ini, supaya kita hidup kudus dan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Selamat Hari Natal Bapak Ibu. Selamat berbahagia. Selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh
Bapak Gontor Rusitio. Puji Tuhan, firman yang menguatkan kejadian. Di masa-masa ini memang kita membutuhkan sesuatu yang untuk menguatkan kita. Dan malam ini kita diberikan satu lagi pengajaran di mana kita harus saling mengampuni, kita harus saling mengasihi, dan kita harus menjaga keputusan. Karena di masa-masa ini Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita. Jadi kita akan masuk dalam perayaan yang itu, yaitu penyamaan lilin. Nah, sebelumnya saya minta semuanya untuk mempersiapkan. Dan sebelum kita masuk dalam penyamaan lilin ini, sebagai jemaat juga mempersiapkan lilinnya, kita akan kembali flashback dulu ke acara Natal kita tahun-tahun yang lalu. Kita saksikan dan kita siapkan lilin kita.
soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder breeze, and new and glorious moon fall on your knees. Oh, hear the angel voices, Hyundai divine, Hyundai, when Christ was born, Hyundai divine, Hyundai, Hyundai divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder is a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices, Hyundai divine, Hyundai, when Christ was born, Hyundai divine, Hyundai, Hyundai divine, fall on your knees. Oh, hear the angels' voices, Hyundai divine, Hyundai, when Christ was born, Hyundai divine, Hyundai, Hyundai divine, fall on your knees. Oh, hear the angels' voices, Hyundai divine, Hyundai, when Christ was born, Hyundai divine, Hyundai, Hyundai divine, fall on your knees. Oh, hear the angels' voices, Hyundai divine, Hyundai,
when Christ was born. Who died divine, who died divine, who died divine. Who died divine. Maka merasakan Tuhan, kau hadir Tuhan di tengah-tengah Tuhan. Maka merasakan Tuhan, kau hadir di tengah-tengah jemaat ini seperti Tuhan. Maka merasakan Tuhan atas jamahan Tuhan kepada semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Maka berdoa Tuhan, kau menjaga melindungi seluruh jemaat Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka Tuhan, apapun kesusahan mereka Tuhan, kau memberkati Tuhan. Kau menjaga mereka Tuhan Yesus. Tangan kuat gagahmu Tuhan, mereka Tuhan Yesus. Saya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, ada pada seluruh jemaat ini. Terima kasih, terima kasih. Syukur Tuhan, karena Kau begitu baik Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Syukur Tuhan, kasih-Mu Tuhan, tak pernah kesudahan Tuhan kepada semua jemaat Tuhan. Kau mengasihi Tuhan, beda pada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ketua lain Tuhan, di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dalam seluruh jemaat-Mu. Berkat-Mu ada terus pada jemaat-Mu. Perlindungan-Mu yang sempurna terus Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang berobat berat Kau tolong mereka Tuhan Yesus. Kau angkat beban mereka Tuhan Yesus. Yang belum ada pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan Tuhan Yesus. Yang berusaha Tuhan Yesus, Kau berkati setiap usaha mereka Tuhan Yesus. Kau angkat naik, Kau tidak turun Tuhan Yesus. Kau angkat dari kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat Tuhan, seluruh pekerjaan Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk kebahagiaan masyarakat Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Kau jaga lindungi mereka Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu turun atas mereka Tuhan. Kepada-Mu Tuhan kami mendesak Tuhan Yesus. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus. Kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Kuasa-Mu turun Tuhan Yesus. Mujizat-Mu turun Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu turun Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami sangat percaya, kami sangat yakin atas kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan. Atas pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kamu berdoa Tuhan untuk seluruh panitia Tuhan. Kekuatan kami sebagai ketua Tuhan. Seluruh panitia Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Melaksanakan malam Natal ini Tuhan Yesus. Kau mengembalikan kepada mereka Tuhan berkat yang berlimpah dan yang Tuhan. Berkat kesehatan, berkat damai dan kesuasaan. Berkat sukacita Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau yang menjaga lindungi mereka pada hari ini. Terima kasih, terima kasih. Hamba berserahkan Tuhan seluruh jemaat ini mereka hanya berantang. Pujilah Kau Tuhan dan pujilah Kau. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa, doa berkat. Saya meminta seluruh jemaat
untuk bisa bergandengan tangan, bersatu hati, kita arahkan wajah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Kau melihat jemaat-Mu Tuhan di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan, akan Kau curahkan Tuhan kepada seluruh jemaat. Mari kita angkat hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus, itu yang menyertai dan memberkati kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.
rasakan.